Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mamang Kebun mau memberikan atau istilahnya tukar paham pendapat. Selama kita tahu masalah pohon merica, orang tuaku selalu merawat itu pohon merica. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa dukungannya, tonton terus, jangan di skip, subscribe and comment. Mamang Kebun sekarang berada di kebun sendiri yang baru usia ini merica menginjak 2 tahun ya. Kita hitung 2 tahun itu dari pemasangan bibit di polybag. Berarti di polybag 3 bulan. Ini belum nyampe 2 tahun. Kita perhitungan 2 tahun itu mulai dari keluarnya akar atau mulai kita bikin polybag. Ini turus atau lanjaran termasuk tingginya ini 3 meter ya. Mungkin ini sudah mapan keadaannya karena pertumbuhannya bagus ya. Nginjak 2 tahun ini. Turus yang 3 meter ini udah full gitu. Sedangkan kita mangkas ini baru 2 kali. Pertama 40, yang kedua mungkin 1 meter dari permukaan. Ini mungkin pangkasan yang terakhir gitu ya. Siapkan alat macam gunting potong atau gunting setek gitu ya, atau tali rapia gitu. Jadi istilahnya kalau lanjaran kayu mati dia itu berlumut, jadi susah dia akar itu nempelnya, kadang-kadang licin gitu kan. Karena ini lanjaran kita pakai kayu ulin, lamanya berdiri, kejemur, kehujan, akhirnya dia halus. Tapi yang punya Mamang ini bukan hasil lanjaran sensoan, bukan gitu ya. Jadi hasil istilah nama manual, semacam dibaji gitu ya. Nah, ini keadaan merica yang 500 ini mulus sekali gitu ya. Karena ini tanah menunjang, bagus juga tanahnya. 500 itu ada juga yang mati gitu ya, tapi kita secepatnya disulam gitu, biar ketinggalan. Kalau udah isi terus kayaknya nggak jelek kelihatannya gitu. Ini merica ya, kita memang lumayan jauh ini bibitnya dulu ya. Ada dia punya daun berbeda gitu ya, agak ada lancip kecil gitu. Tapi berarti bukan kecil ini kurang pupuk atau kurang subur, memang subur gitu ya. Kita menilai subur itu dari posisi ranting gitu kan. Nah, coba lihat, ini bangku 1,40 m, kita tinggi 1,50 m gitu ya, berarti plus 3 meter ini. Nah, sebelum kita memotong ini, supaya mengantisipasi terlepasnya apa istilahnya, terlepasnya akar, kita ikat dulu kan. Biar kita leluasa, hati-hati ya, ranting ini jangan sampai keikat. Ini calon buah ini. Nah, yang begini ini jangan sampai terikat, ini ranting begini. Kita mulai diikat kan, cari betul-betul batang yang diikat gitu. Nah, sedangkan kalau yang
ranting untuk bakal buah nggak usah diikat gitu ya. Kita ikat istilahnya lanjaran yang pokoknya aja gitu. Nah, mungkin ini ya tinggi 3 meter ini pangkasan terakhir gitu. Kenapa dipangkas? Katanya begini caranya ya. Ini kurang berkembang ya, sedangkan ini udah turun begini dia. Jadi istilahnya ini nggak berkembang lagi kalau sudah ketutup begini. Akhirnya bentuk nanti merica itu kayak payung gitu ya. Ininya di atas rimbun, tak taunya di sini kosong gitu kan. Nah, di sini tuh kosong. Nah, makanya kita tanggulangi pangkasan terakhir itu disisakan antara turus ini ya. Turus ini nih ada yang 20, ada yang 30, tergantung keadaannya turus gitu atau keadaannya ranting ini. Ini bagus sekali ranting ini, tapi akhir kemudian dia bakal mengganggu untuk buahnya ini. Untuk buah ini nanti kalau udah begini ya, udah merunduk ini nanti kan lebar merunduk, ini nggak ada apa-apanya gitu. Makanya sebelum ini tunasnya lebih lebar, diusahakan supaya mengembang dulu ini. Jadi akhirnya kenapa akhirnya si ranting untuk buah ini ya macam begini ini dia udah panjang gitu, berarti dia sudah tidak ada masalah. Meskipun ketutup juga bakal lebih cepat ini perkembangannya ketimbang tunas yang dipotong ini gitu. Jadi istilahnya nggak ada bentuk merica kayak payung gitu. Di atas limbung, di bawah itu dia kosong karena dia tertutup begini, kerundup gitu kan, kerundup. Bisa dirundupkan begitu, sama aja. Lebih baik kita potong aja pakai ini, pakai gunting tuh. Ini kenapa pakai gunting katanya ya, nggak pakai alat yang biasa orang pakai, enggak. Kalau gunting ini kan ini lancip kan, jadi dia enak masuk sini itu. Nah, sela yang kecil dia masuk tuh. Nah, caranya begini aja. Nah, potong tuh ya, jangan ragu-ragu. Nah, potong gitu ya. Nah, potong tuh. Ini aja, ini pangkasan terakhir untuk tanaman merica 2 meter. Nah, kan nampak dia turus ini. Nanti dia bakal tumbuh ini terganggu kayaknya, nggak bagus, buang aja dulu. Ini nanti tunasnya bakal lebih bagus dan juga dia istilahnya lebih kuat, lebih kokoh di sini dia pegangannya. Kalau yang tadi kurang kuat karena dari bawah dia mengembangkan, pas di atas perlu tenaga ya, perlu akar pegang, dia udah nggak subur lagi segitu. Si tunas ini, si akar ini udah nggak kuat lagi. Nah, untuk megang, karena kita mah setiap mau yang 2 meter mau yang 3 meter turus itu selalu dinampakkan dulu 10 cm ya, atau istilahnya 20, tergantung keadaan situasi. Nah, nanti kalau udah dipotong begini kan, udah dipotong macam begini, ini berkembang nanti. Jadi ini kena matahari dulu. Di sini tuh nanti banyak tunas kan. Jadi dia tunas baru keluar, pegangannya kuat, biar nanti panen pakai tarik-tarik tidak apa-apa. Itu kemanfaatannya. Dan kemanfaatannya supaya ngembangkan dulu tunas yang di bawah gitu, tidak terus menjalar ke atas sampai merunduk ke sini sampai di ini nutup gitu.
Sedangkan kalau merica itu setinggi apapun terus tetap dia diikuti gitu. Makanya kita ditutup aja dulu, hanya 3 meter dikurangi 15 cm. Nanti dapat tunas di sini yang paling bagus gitu kan. Akar juga kuat, coba kelihatannya seger gitu kan. Nah, kalau merica seger ini sehat, begitu dipangkas dia tidak berubah warna ini, tidak berubah putih gitu. Ketimbang warna kuning nanti timbul, malah dia malah kering gitu. Tapi kalau merica sakit, begitu dipangkas 2 menit aja dia menguning getahnya ini. Nah, ini keadaan putih bersih gitu ya. Nah begini istilahnya, kenapa kita berani begini ya memotong padahal bagus gitu, subur. Karena aku lihat sejak kita suka sama tanaman, lihat cara kerja orang tua gitu ya. Karena orang tua itu tidak pernah melepas menanam merica gitu. Orang tua yang ada di ujung kulon, istilahnya di daerah Banten, sampai sekarang juga orang tua kita tidak melepas penanaman merica, terus menanam karena dia udah merasakan enaknya dan udah sehati kayaknya begitu. Nah ini udah selesai menunggu tunas ya. Kalau udah tunas ini keluar ya sudah gitu kan. Nah ini udah ngembang, yang ini udah ngembang, jadi nanti akhirnya bentuknya bagus, dari bawah udah berkembang besar, ke ujung juga nanti besar, jadi nggak kerdil di atas itu karena baku tindis dengan yang lain. Kalau diusahakan begini enggak gitu ya. Ini udah dia subur dulu, ini masalah ini dia udah ngembang dulu, jadi rata dulu, ini ke bawah itu rata besar gitu. Jangan sampai kita punya merica itu rantingnya kurang, juga bentuknya jelek, bisa dipakai sembunyi di dalam karena ini tidak diperhatikannya, karena keburu kerundup sama yang di atas. Sedangkan yang merundup ini, kalau ininya udah kuat, udah panjang, udah stabil, tunas ini, batang ini udah stabil, dia tetap membentuk gitu. Nah begitu kita sebagai mamang kebun ya istilahnya memberikan tukar baku pengalaman. Barangkali kalau merasa suka atau mau mencoba ya silahkan gitu kan. Cuma ya kerjaan orang tua dari ujung kulon ya, dari daerah Banten, orang tua kita selalu begitu gitu. Padahal kita kan belum tahu kok kenapa merica sebagus itu dipotong gitu. Ternyata akhir kemudian selama 3 bulan dia tumbuh, ini udah berkembang betul bagus gitu, ngebentuk di bawah juga. Kita pindah ke yang lain ya. Nah kita udah pindah lagi ke tanaman yang lain. Coba lihat ya, ini merica ini, coba lihat di atasnya udah betul-betul rimbun, ini bagus kan. Terlambat kita gitu. Nah kalau ini nggak dipotong kan, kalau ini nggak dipotong, ini dia kasihan ketindis tuh kan, ketindis nggak berkembang, ini berkembang sih berkembang lambat, cuma keburu ketutup. Gitu, makanya kita secepatnya gitu cari batang yang bagus ya. Di sini kan di batang ada antara ruas bercabang, ruas tidak bercabang, ruas bercabang untuk buah ya, dan ruas untuk menurunkan generasi, istilahnya udah keluar lanjaran baru gitu. Beda untuk
ruas untuk buah ya, ranting buah, ruas untuk melanjutkan generasi. Nah, kita di antara ruas itu ada cuma daun aja. Nah, ini sedangkan bagus kan. Nah, kita potong. Macam begini kita potong. Jangan ragu-ragu. Kalau merica ini makin banyak dipangkas, makin banyak juga tunas gitu ya. Cuma kita mah tergantung kitanya aja gitu. Mau berapa kali ya terserah nih. Coba lihat. Ini nantinya nggak karu-karuan buahnya, kerdil gitu. Coba bentuknya kayak begini kan. Nah, kalau di atas itu udah begini. Ini ruas kan. Ini ada ruas nih. Ruas. Bercabang. Nah, udah lihat kan kerdil kayak begini. Makanya kita buang ini. Ini kurang berfungsi. Buahnya juga kurang bagus gitu kan. Karena dia udah merasa dari bawah itu udah loyo kayaknya. Sudah kerdil kan. Nah, dari ini aja kalau tidak kita buang, di sini itu di atas berlimbung aja daun. Buahnya nggak ada gitu ya. Ada tapi kecil, jelek gitu. Kalau kita misalnya mau mendapatkan hasil buah yang bagus gitu kan, coba lihat kan. Berapa puluh memang ini. Makanya nanti akan menimbulkan di sini limbung gitu ya, nggak karu-karuan. Limbung juga, buahnya juga kecil gitu, banyak tapi kecil, tidak berkualitas gitu. Nah, kita potong aja, jangan ragu. Kan dipotong. Nah, nanti di mana dia? Nah, ini padahal kalau ada orang ngambil ini bibit paling bagus ini ya. Akarnya coba lihat. Cuma kita mah meskipun digembor-gemborkan sama teman, siapa yang mau nanam ya, bibit di kita banyak, nggak pernah kurang kan, karena kita selalu menyulam gitu. Coba lihat perkembangannya nih, tunas. Ada buah, ini banyak buah, dan kasihan gitu ya. Nggak ada anunya apa kualitasnya nih buahnya. Coba lihat nih, tunas ini. Nah, kita mau memberikan trik lagi ya. Kita katanya mau bawa buah atau mau bawa bibit dari daerah jauh, sekitar perjalanan makan waktu 4 hari atau 3 hari. Nah, kita akan memberikan pengalaman kita ya, trik pengalaman kita. Dulu kita bawa dari Malaysia, dari Jawa juga kita bawa gitu ya, karena ini dari orang tua kan. Ini pelajaran, satu pengalaman dari orang tua. Kalau seandainya bawa bibit jarak jauh, perjalanan sampai 4 hari, caranya ada gitu. Nggak usah pakai bahan kimia atau tek-tek bengek istilahnya. Nah, kita contohkan ya. Nah, misalnya ini nih, ini mau yang dibikin bibit, buang aja. Nah, perkiraan sesuka kita. Nah, begini, ini di ranting begini. Nah, dibeginikan rantingnya, daunnya kasih habis semua. Nah, ini nggak usah panjang-panjang, yang penting minimal 4 ruas saja. Ini buang kan. Nah, ini buang. Kalau mau bawa bibit jarak jauh, buang aja daun ini. Nah, begini caranya. Untuk jarak jauh, perjalanan selama 4 hari, misalnya kita dari Jawa Barat mau bawa ke Malaysia, atau istilahnya mau ke Kalimantan atau ke daerah Brunei, yang pernah kita alami kan. Dulu kita bawa bibit dari Jawa ya, dari Indonesia ke Brunei, atas dukungan Om Sultan di sana ya, kita berhasil membawa perjalanan selama
2 hari nyampe gitu. Dari Bandung perjalanan ke Brunei 2 hari nyampe gitu. Ini caranya begini, untuk jarak jauh nih, buang aja, sisakan ini 4 ruas kan, 1 2, nah 1 2 3 4, yang ini sampai segini ya, ini sampai segini 2 ruas, tenggelamkan di air gula. Air gula itu ukurannya 1 kilo ditambah air 2,5 liter. Nah, sehabis kita mangkas berapa yang kita perlukan mau dibawa, baru kita siapkan semacam karung yang namanya karung goni. Dicuci bersih karung goni, jangan dijemur sampai airnya turun agak kering, tapi belum kering gitu kan, masih basah lembab gitu kan, tapi udah kering, udah nggak melorot airnya. Itu karung sudah dimandiin, dicuci bersih, baru digelar, baru ini disimpan di karung itu. Ini udah ditenggelamkan pakai gula itu kan. Selama perjalanan 4 hari, kalau itu memang bibit bagus, sehat, ini sudah keluar tunas baru, akar baru ini. 4 hari itu udah kelihatan putih-putih di sini itu. Kalau pakai gula. Kalau mamang mah gulanya pakai kopi, terus diminum enak. Nah, sehabis begitu ya, kita masukin di karung, disimpan. Misalnya kita bawa 1000 pangkasan atau 5 pangkasan, ringkas macam begini. Nah, bentuknya begini, 4 ruas. Kita mah dari dulu ya bikin bibit tidak pernah terganggu pengalaman dari orang tua. Ada yang 1 ruas, boleh, suka hati. Tapi kalau pendapat kita, pernah kita mencoba gitu kan, dulu dipakai laboratorium, daya kekuatan yang 1 ruas ini jauh kekuatannya dengan ini yang 4 ruas. Karena akar yang 4 ruas ini ya, berarti 2 ruas tenggelam di tanah segini, tanah itu kan, ini stabil, umurnya main puluh tahun ya, yang 4 ruas ini. Sedangkan yang 1 ruas bagus, perkembangannya cepat, tunasnya banyak, tapi daya kekuatan serangan hama itu paling labil. Iya, contoh macam kita di Kalimantan, aku mencoba ya. Di Kalimantan yang kita pasang ini tanahnya tanah baru. Jelas toh, banyak potongan kayu. Banyak juga mengundang rayap. Tidak nyampe 2 tahun. Iya, belum juga berhasil diangkat itu, dimakan rayap. Karena dia punya kekuatan hanya satu. Sedangkan rayap itu sebelum makan di sini ya, ini nempel ada kayu, dimakan rayap otomatis busuk akar itu. Ini punya kita cadangan yang di bawah gitu. Jangan istilahnya ya menyulap atau yang bukan masalah ya sulap lah gitu. Tapi pengalaman mamang kebun ya, dari sejak kecil melihat kerjaan orang tua gitu ya, begitu. Sampai sekarang ada yang di sini aja udah 30 tahun ya, itu merica masih bertahan sampai sekarang, berbuah masih lebat kayak gitu.
karena dia cara memakai bibit begini. Ngapain sih ngirit-ngirit, banyak lah gitu. Sedangkan satu pohon aja udah berapa kalau kita mau bikin bibit macam ini, nah, banyak. Ini main puluh gitu. Nah, itu pengalaman mamang kebun diutarakan di media gitu. Jangan lupa dukungannya, subscribe. Demi kelancarannya, mamang kebun akan menampilkan konten-konten insya Allah bermanfaat gitu ya. Demi kelancarannya mamang kebun nih, ini macam begini kita buang gitu. Nanti kalau kita dibuang ya, yang begini ini bakal menghasilkan buah paling bagus. Iya, coba. Ini ada buah tapi nggak berkualitas gitu ya. Istilahnya kalau daerah Malingping itu ya, orang itu nggak lepas dari selalu menanam merica. Contoh, ini kan nggak karu-karuan, kulalang-kulaling macam begini. Ada buah, nggak karuan. Kita buang aja, jangan sayang gitu. Nanti dari sini, nanti bakal keluar. Nah, ini bakal keluar tunas baru ini di sini, tunas baru. Nanti ininya besar juga di sini. Nah, macam begini, nggak jelas kan? Nah, macam begini nih, nggak jelas, kita buang aja. Tapi buangnya coba lihat dulu kan buangnya. Ini bercabang 3 kan? 1, 2, 3. Ini ranting bakal buah. Ini yang bakal menghasilkan buah yang bagus ini. Nih, ranting ini. Nih. Ini ranting bakal menghasilkan buah yang paling bagus. Ini juga bakal menghasilkan buah yang paling bagus. Ini juga menghasilkan buah paling bagus. Makanya kita potong aja. Nah, begini. Ini nih, coba. Ini ada ranting untuk buah nanti. Nah, buang. Nih. Ini potong. Nah, coba. Dari sini keluar bakal buah. Nantinya dari sini bakal keluar tunas. Tuh, kelihatannya kan nggak duralang-duraleng gitu, nggak semrawut gitu, nonjol ke atas, berbuah tapi kurang kualitas. Nanti pas kita harga bagus, si tengkulak itu jelek katanya, kecil-kecil gitu kan, rewel. Kalau merica yang kita produksi ini tidak pernah orang beli itu mengeluh, bukan mengeluh, malah angkat tangan, bagus ini katanya gitu kan. Nah, yang gini buang aja, jangan sayang gitu. Oh kan. Nah, macam begini, buang aja. Nah, ini ranting gak karu-karuan ini kan. Ini kurus ini. Nah, di sini ada batang bakal buah ini. Nah, kita buang di sini. Nah, nanti bentuknya cantik deh. Ya, cantik bentuknya. Karena ini tanaman 2 tahun masih masa pertumbuhan gitu kan. Nanti kalau begitu sudah di atas, yang atas tua, dia bakal mengembang gitu. Dan si daun ini bakal mengurang apabila dia udah keluar buah gitu kan. Nah, nih yang kulalang kaleng ini enggak karuan. Nih, ini ada batang buah kan. Nih, ada bakal batang buah ini. Nah, ini kosong. Nah, buang di sini. Nah, macam ini juga. Nah, ini ada ranting, tapi di sini 3 ruas kosong dia. Ambil. Nah, ini ada ranting di dalam nih. Nah, ada ranting kan. Nah, ini kosong, 1, 2, 3 kosong, potong. Nah, itu. Nah, ini enggak jelas juga. Ini ada ranting buah tuh kan. Nah, ranting buah nih. Nah, patah dia, potong. Tuh. Ini bagus ini, jadi rimbun ini. Nah, tuh kan. Tuh, coba. Ini yang begini potong aja. Jangan sayang gitu kan.
Nah, kita lanjut ya, perkara yang tadi masalah bibit ya, yang kita mau bawa itu. Nah, sudah dipangkas begitu, baru kita gulung pakai karung gitu. Coba digulung, keadaan karung itu kan basah, lembab istilahnya kan, lembab, baru digulung. Habis digulung rapi sedemikian, jangan terlalu kenceng diikatnya, ikuti aja kemauan yang di dalam, kemauan ini ya, digulung, baru kita masukkan di dus biar keren kelihatannya, apa mau di kotak, apa mau di kas, atau di basket gitu. Kalau kita bawa pakai basket gitu. Nih ada penyakit ini. Jadi begini, kalau kita ya, karena mengaku warga negara Indonesia, ini merica ini tanaman yang dilindungi. Di bandara itu apalagi di Malaysia rewel gitu ya, rewel betul itu. Gara-gara masalah bawa bibit merica tanpa izin. Istilahnya izin dari karantina kan, kalau di Indonesia. Tapi kalau di Malaysia sama juga, cuma beda nama gitu. Usahakan kalau seandainya kita dari Jawa mau ke Malaysia, ke luar negeri, tolong persyaratan pemerintah itu dilaksanakan. Tidak rugi kok. Kita sebagai warga negara harus taat dan aturan dengan aturan pemerintah gitu. Tidak bayar, gratis itu. Meminta kita ke kantor bea cukai itu, ke kantor bagian lah gitu. Mau kita mengirim, membawa alat tani, misalnya kan parang semacam cangkul, itu ada izinnya gitu. Kalau kita mau pakai pesawat gitu kan, karena kita ngalami pernah tersiksa gara-gara bawa bibit merica gitu, pernah menderita gitu, sampai ya urusan dengan yang berwajib gitu. Jangankan kalau ke luar negeri, gara-gara ini ya, gara-gara bibit merica, kalau kita paspornya resmi enak, tapi kalau tidak punya paspor jangan diharap. Gaji 3 bulan di Malaysia tuh selesai sudah tuh ya. Makanya izin Mamang memberikan saran dan pengalaman karena yang pernah dilakukan dan dilaksanakan sama Mamang gitu kan. Bikinkan surat izin dari karantina untuk membawa bibit merica kalau mau ke luar negeri. Kalau masih di Indonesia aman-aman aja, tidak ada masalah gitu kan. Misalnya kita mau ke Taiwan bawa bibit, atau ke Jepang bawa bibit gitu kan, kita harus gitu. Tidak lama lah, kita perjalanan ke Jepang itu berapa, Jakarta mungkin hanya 1 hari ya, 1 hari kalau naik pesawat yang eksekutif yang bagus ya gitu, nyampe. Karena aku dulu ya pernah dibawa ke sana macam sama kontraktor gitu kan, gak lama dibawa. Nah itu sebagai kita warga negara Indonesia, karena ini merica, kenapa dilindungi tanaman merica? Merica ini target pemerintah untuk luar negeri merica. Makanya merica itu tanaman yang dilindungi ya. Itu menurut aturan yang Mamang tahu gitu. Tapi walau alam ada diantaranya orang bisa sulap, simsalabim, nggak tahu lah itu. Tapi kalau kita sebagai mengaku warga negara Indonesia ya, ikuti aturan dan tata cara pemerintah. Karena Mamang pernah mengalami tersiksa gara-gara bibit merica gitu ya. Ya bukan tersiksa dipukul gitu, berarti salah sendiri gitu. Orang yang kalau merasa banyak uang tidak merasa salah,
malah bersikeras. Dia tahu udah salah, masih dia melawan. Begitulah, karena pengalaman ya yang Mamang alami, bukan kita istilahnya apa mengeluarkan pendapat atau tukar ilmu hanya di Indonesia, bukan. Kita pernah mengalami perihal sampai ke luar negeri gitu ya, merica ini gitu. Cuma mungkin ya kalau kita mah ya istilahnya sekarang mah ya lebih baik kita berteman dengan para petani lah gitu ya. Kita punya ilmu sedikit dimanfaatin sama bapak-bapak petani yang keinginannya mau bertani tapi kurang berpengalaman gitu. Alhamdulillah Mamang kebun ini di Kalimantan ini punya banyak anggota kelompok tani gitu. Tapi kita mah bukan keanggotaan gitu ya. Istilahnya kalau orang yang mau merasa memakai dan istilahnya mau memanggil gratis, nggak ada istilahnya pakai apa. Kita punya uang saku ada gitu ya, uang transport juga, kendaraan ada gitu, tinggal milih kendaraan gitu. Kalau dibuang yang kulolang-kulolengnya bagus gitu. Nah itulah cara trik kita membawa istilahnya bibit ke luar negeri macam merica begini, supaya dia ketahanannya bagus. Digulung pakai goni. Goni itu semacam karung yang dulu mah dipakai wadah gula. Dia punya strip warna hijau kalau yang 1 kintal. Mungkin tahun 75-an sebelum ada karung yang cap jago itu, dia masih berlaku gitu. Kalau sekarang mah jarang gitu ya. Di pasar juga jarang yang pakai begitu gitu. Nah, diusahakan jarak jauh digulung pakai begitu gitu. Jadi jangan dulu dimasukin plastik atau dus tanpa diberi istilahnya pelindung atau dirangsang dulu sama gula gitu ya. Nah, tuh. Coba lihat. Ini kalau ada orang mau ngambil, ini bagus, cuma 1 pangkasan aja. Coba lihat untuk dibikin bibit ini paling bagus ini. Nah, coba lihat generasinya. Nah, cuma kita mah generasinya ini buang. Nah, ini buang. Nah, nanti tunas dari sini. Nah, nih buang tuh. Buang 1, 2, 3, 4 bibit. Udah jelas. Kalau jarak jauh begini. Nah, jarak jauh. Nah, jangan diputus di sini. Kalau jarak jauh di sini, nanti ini mati dia keluar. Kalau batang ini masih hidup. Kenapa kita potong begini? Untuk menjaga ranting ini, gitu kan, dan melindungi tunas yang mau jadi. Ini coba tunas ini mau udah keluar. Coba lihat begini ya, coba lihat akarnya ini bagus. Ini akar itu ini paling bagus untuk bibit ini ya. Untuk bibit itu begini kita begini aja. Kita paling suka pakai alat ini ya. Kenapa alat ini paling suka? Karena dia punya tajam, kiri kanan tajam. Jadi istilahnya putus itu nggak pecah ini. Nah, nggak pecah ya, nggak pecah ini. Nah, ini nggak pecah karena dia hantam kiri kanan, karena ini tajam. Tapi kalau yang gunting yang biasa dipakai untuk tanah panen cengkeh itu tersiksa. Dia seolah ditekan ini. Nah, ditekan ini karena dia tumpul sebelah. Tapi kalau ini ya, kalau ini kiri kanan tajam. Cuma kita harus hati-hati karena ini berkarat. Semua warna besi kecuali stainless berkarat gitu kan. Kita rajin sediakan di pondok, di kebun itu ada istilahnya
yang alkohol kadarnya antara 40 gitu kan, kadarnya yang rendah, kita selalu dicuci ini ya, dibersihkan supaya tidak ada baksil atau bakteri dari batang ke batang gitu kan. Semacam sekarang aja musim corona, cuci tangan pakai apa itu yang macam alkohol itu kan. Nah itu sudah macam ini juga begitu. Gunting ini aku paling suka gunting ini karena dia punya sisi kiri kanan tajam gitu, lain dengan gunting pangkas. Tapi yang suka-suka ya silahkan, tapi pendapat Mamang gitu ya, yang telah Mamang jalani, diperhatikan setiap langkah, setiap kita yang menyambut kerjaan selalu diperhatikan, bukan untuk pribadi. Mungkin ya pribadi pakai, mungkin orang lain pasti kan nanya gitu, apa sih sebabnya gitu kan, gimana tuh, atau kumaha atuh dabi mau kanyaho misalnya kan, atuh tatanya bertanya. Kalau orang tidak merasa tahu, ada pengalaman sedikit, tidak tahu, malu bertanya, akhirnya sesat di jalan. Hanya kerjaan yang capek-capek percuma gitu. Segala sesuatu pakai ilmu, pakai pengalaman, dan diniatkan secara ibadah dan ikhlas gitu kan. Nah itu trik dari Mamang, cara memotong tunas untuk mengirim ke luar negeri itu kan, ke luar negeri dengan jarak perjalanan minimal 4 hari atau 5 hari itu masih sip itu bibit ya. Begitu datang diusahakan di kontak yang mau kita datangi, tolong siapkan polybag gitu. Begitu datang malam-malam langsung pasang aja polybag. Nah begitu trik cara mengirim bibit ke luar negeri itu kan. Jangan lupa kalau kita mengaku warga negara Indonesia, ikuti aturan gitu. Karena Mamang pernah merasakan tidak pakai mengikuti aturan, akhirnya tersiksa batin terlalu gitu. Tidak apa-apa, tidak ada kekerasan, cuma malunya itu di depan orang gitu kan. Harga diri kita nggak ada tuh, gara-gara kita bawa bibit merica. Nah, udah jelas barang yang dilarang sama pemerintah nggak boleh, ini aja yang terbuka jadi masalah gitu kan. Itu makanya kita sarankan pada rekan-rekan gitu ya, dimanapun berada, kalau seandainya mau mengirim bibit merica gitu, kalau lewat paket lama itu nggak jadi, harus kita jalan sendiri gitu kan. Bawalah 1000 pangkasan atau 500 gitu, gak usah banyak-banyak. Nanti kalau dia mengembang itu puluhan hektar itu ya, 6 bulan dipasang, kita pasang tuh, ditanam 6 bulan bertunas, dipangkas jadi banyak ya. Nah itu Mamang kebun sarankan sama rekan-rekan, seandainya mau mengirim bibit ke luar negeri ya, triknya begitu yang tadi Mamang sudah diutarakan gitu kan. Cara pengiriman, cara pembungkusan atau jadi paket, di paket gitu ya. Kalau di paket nggak jadi, lama dia, mending kita teng-teng aja bawa gitu ya, cepat turun, paling lambat 4 hari 3 hari itu masih. Kalau lewat 4 hari nggak tahu lah gitu ya. Nah, gitu. Karena kita aja dulu ke Jepang ya, bawa ndak nyampe gitu, 4 hari 3 hari 2 hari udah nyampe gitu di lokasi itu, di kebun itu. Nah, tuh orang luar perlu pengalaman orang Indonesia juga sama perlu gitu. Tidak semua orang Jepang pinter dan tidak semua orang Indonesia bodoh, tidak ya. Karena bisa menyatakan begitu. Tidak kurang sekarang di daerah Jawa, di Indonesia, sarjana atau insinyur yang kurang potensi kan. Contoh lah, banyak kita punya teman, kita punya insinyur atau istilahnya punya sarjana pertanian,
Tapi kalau nggak ada keinginan kerja untuk membukakan pengalaman ke umum, monoton, nggak ada hasilnya, nggak orang dikenal itu. Makanya kita biar sedikit punya ilmu atau sedikit punya pengalaman, bagi-bagilah gitu. Jangan pelit, apapun kita caranya, yang penting pengalaman kita nyampe di umum. Begitu. Banyak-banyaknya terima kasih atas perhatiannya Mamang Ngecoblak gitu ya. Jangan lupa tonton terus di channel Mamang Kebun, subscribe and comment. Coba lihat bentuknya nanti. Ini dibesar aja, udah besar sama nanti juga begitu. Lihat ya. Bagus ini, coba lihat nanti, apalagi kalau udah tumbuh ini tunas ini. Nah, cukupkan dulu sampai di sini. Besok atau lusa kita ada trik lain. Insya Allah Mamang Kebun akan mengutarakan mencari konten-konten yang diperlukan. Mudah-mudahan konten Mamang Kebun bermanfaat bagi orang yang membutuhkan, bagi masyarakat, untuk bapak-bapak petani ya. Nah, kita jalan ke bawah ini, bukan ke bawah, ke pinggir, karena ini bertahap, banyak ini bertahap gitu ya. Ini tanaman yang baru 4 bulan ini nih, baru 4 bulan ini, 4 bulan ini ya. 4 bulan nih, coba ke sana tuh 4 bulan itu. Karena apa? Tanah ini kan dicangkul, memang digarpuh. Jadi kerja nggak mubadir, kita satu kaligus kerja selesai sudah. Bagus gitu hasilnya. Ini lengkuas ini. Lumayan ini kalau dijual laku lah. Coba. Ini 4 bulan guys. Iya, 4 bulan ini. 4 bulan. Coba lihat. 4 bulan semuanya ini. Kalau tidak salah antara 800 pokok ya, yang 4 bulan ini. 4 bulan ini ya. Nih coba pala berbuah lagi, ini pala banyak nih temennya, kemarin udah panen. Ini berapa umurnya? Baru 4 tahun ya pala ini. Iya, 4 tahun ini ya, 4 tahun. Wih, kalau dimakan bijinya itu udah kenyang, mungkin sampai nyor-nyor mulut itu. Iya. Cuma kalau mau jual masih kurang. Nanti dulu, nunggu dewasa dulu. Itulah yang namanya tani. Sedikit-sedikit pasti ada hasilnya gitu kan. Nah, kalau dipangkas ujungnya kan begini. Keluar tunas, keluar buah, pala. Tapi kalau orang sayang kayaknya kan, kenapa dipotong? Nah, ya silakan kalau mau. Tapi kalau pendapat Mamang ya mesti dipotong gitu, karena potongan ini keluar cabang, keluar buah macam ini kan, kita potong nih, keluar tunas tuh selang, mungkin di sana ada, di atas ada gitu kan. Bagi-bagilah untuk menahan kestabilan tanah gitu kan. Iya ya, karena ini tebing. Kalau tebing itu di sini rawan itu. Macam kita punya di sana yang udah produksi 700 itu kan, dia labil tanahnya, turun dia. Akhirnya tertarik akar, mati sudah. Iya. Udah tahu sekarang, tahun sekarang itu dapat hasil berapa gitu ya. Tapi mudah-mudahan gitu, biar banyak, ada sisanya gitu ya. Nah, biar sedikit cukup, biar sedikit mahi, loba, banyak sisana gitu. Nah, ini paling bagus. Ini nggak pernah rewel ini tanaman ini. Mulus 500, mungkin ada 3 pohon yang mati di bawah pohon nangka itu. Sejak ditanam dia mulus, setengah badan dia mati. Macam begini kan, mati tuh di bawah pohon nangka. Nggak tahu masalahnya. Padahal tanah perkiraan kita udah bagus. Kita punya kesalahan sebetulnya masalah tanaman ini. Kemarin waktu aku memperbaiki rumah,
kita buka warung kan di atas itu, waktu mupuk orang itu udah tahu ya masalah pupuk itu gimana gitu. Kayaknya dia mati karena kesiram pupuk kayaknya gitu. Karena kita selalu memakai pupuk cair gitu ya. Nah, karena pupuk cair itu kita siramkan di waktu kemarau gitu. Teresap cepat, termakan sama tanaman gitu. Kalau cair itu cepat prosesnya, beda dengan biji ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, esok atau lusa mamang kebun ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.